张家是邪魔。力量危险！小心，小心！真的找到了！海上遭遇风浪，流落此地。哎呀，你们，投海，以绝后患。啊！ Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Dan kali ini saya akan kembali membahas film Donghua yang berjudul The Island of Xiliang, yang tentunya alur ceritanya semakin seru untuk kita bahas bersama. Tapi seperti biasanya tak perlu berlama-lama lagi, dan mari kita langsung menuju ke inti alur cerita filmnya. Sebelumnya kita telah menyaksikan bersama bahwa Tu Li, Xiaoji dan semua anak buahnya akan dihukum mati oleh Cheng Huo karena keresahannya selama ini pada manusia yang entah bagaimana caranya hingga mereka bisa masuk ke dalam Pulau Xiliang. Yang setelahnya datanglah kakek Heng atau Jing Xuan yang sedang menyamar menjadi kakek Heng untuk menyelamatkan Tu Li dari hukuman yang juga akan dijatuhkan pada Tu Li tersebut. Tu Li dan Xiaoji amat terkejut akan vonis yang didakwakan pada mereka tersebut. Hingga tiba-tiba semua orang sontak terkejut dengan kedatangan kakek Heng yang muncul secara tiba-tiba di depan mereka semua. Cheng Huo, Cheng Rong dan bahkan semua orang pun sontak terdiam dan seolah takut pada kekuatan yang dimiliki oleh kakek Heng. Bahkan para penonton dari acara peradilan tersebut seolah membicarakan kakek Heng yang kekuatannya dikatakan bahwa ia tak bisa diragukan lagi. Kemudian Feng Yan yang mengetahui sepenuhnya bahwa kakek Heng sebenarnya adalah Jing Xuan, maka ia pun seolah menengahi masalah tersebut agar tak terjadi sebuah kekacauan di sana. Saya 这么怕他？恒老毕竟是岛上最有威望的老乡。小辈们的俗事。 Tu Li dan Xiaoji kini masih dalam keadaan terikat di dalam sebuah ruangan dan mereka kemudian sedikit membicarakan tentang kakek Heng. Yang kemudian datanglah kakek Heng ke tempat tersebut untuk melepaskan ikatan dan membebaskan Tu Li. Namun sayangnya Xiaoji tak ikut dibebaskan oleh kakek Heng dengan suatu alasan tertentu. Hingga kemudian ia meminta Tu Li untuk membebaskannya dari tempat tersebut. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, mereka pun kemudian bertemu dengan Feng Yan dan Feng Yan berada di sana adalah dengan tujuan untuk menyuruh kakek Heng atau Jing Xuan untuk menyelidiki tentang para manusia tersebut. Tak banyak bicara, kemudian kakek Heng pun berlalu meninggalkan Feng Yan agar tak ada yang mencurigai keberadaan mereka di sana. 你爷爷还真挺关心你的，我也认识一个。恒老，这不合适。怎么回事啊？他能走，我为什么不能？凡人可疑，你找机会探探，是长老会同意的。 Sesaat sebelum sampai di kediamannya, Tu Li merasa sedikit kelaparan dan sambil memikirkan bagaimana cara untuk membebaskan Xiaoji dari penjara. Hingga kemudian kakek Heng pun memberikan Tu Li makanan karena ia mengetahui bahwa Tu Li saat ini sedang merasa kelaparan. Tu Li pun seolah mengatakan rasa terima kasihnya karena kakek Heng telah menyelamatkannya lagi kali ini. Namun kakek Heng merespon Tu Li dengan terdiam yang kemudian ia duduk untuk beristirahat sejenak. Kakek Heng atau Jing Xuan kemudian menanyakan tentang para manusia tersebut karena ia mengira bahwa Tu Li sedikit familiar akan keberadaan mereka di sana. Tu Li pun menjelaskan secara rinci apa yang ia ketahui mengenai para manusia tersebut untuk menjawab semua pertanyaan dari kakek Heng. Dan Tu Li seolah menyampaikan semua hal tersebut dengan bahagia karena mereka sama sepertinya yaitu seorang manusia murni. Tu Li menyampaikan tentang para manusia tersebut dengan sangat cerewet pada kakek Heng hingga kemudian kakek Heng seolah menghempaskan kekuatannya karena Tu Li terlalu cerewet. Yang kemudian kakek Heng pun pergi berlalu meninggalkan Tu Li seorang diri di tempat tersebut.
那个，今天您又救了我一命。你们看起来很熟。说来话长，我没想过自己不用出岛就能见到同根，给我讲了很多我们凡间的事儿。他也一直没吃东西，我能不能？ Keluarga Cheng kini seolah sedang melakukan rapat bersama mengenai masalah yang telah terjadi, dan mereka seolah sangat mempertimbangkan kekuatan yang kakek Heng miliki. Mereka pun mencurigai kakek Heng yang mungkin saja mereka mengira bahwa ada suatu hal yang selama ini telah kakek Heng sembunyikan dari mereka semua. Dan mengenai Tuli, ternyata ia selama ini merupakan anak adopsi dari kakek Heng. Maka dari itu Tuli pun sangat dilindungi keselamatannya oleh kakek Heng. Dan karena tahun depan merupakan tahun penebusan dosa, maka Paman Cheng pun memohon agar anggota keluarganya tak bersikap agresif. Cheng Huo kemudian mengatakan bahwa Tuli adalah makhluk yang sulit dikendalikan dibandingkan dengan keluarga bangsawan yang dikatakan mendambakan kekuasaan dan sumber daya. Cheng Huo pun kemudian membentak dan memarahi Paman Cheng karena kerap kali Paman Cheng melindungi Tuli dalam beberapa masalah yang pernah Tuli hadapi. Hingga Cheng Rong pun mengira bahwa Paman Cheng menyukai Tuli. Dan kemudian Paman Cheng membantah dengan mengatakan Tuli bukanlah orang yang berbahaya. Paman Cheng kemudian mencurigai para manusia yang tertangkap tentang bagaimana cara mereka bisa masuk ke Pulau Siliang. Ia pun berinisiatif untuk memeriksa kapal milik orang-orang tersebut guna menyelidiki tentang bagaimana cara mereka bisa masuk ke Pulau Siliang. Cheng Huo mengatakan itu cukup masuk akal karena bisa menguntungkan keluarganya. Dan karena hal tersebut, ia pun menyuruh Paman Cheng untuk mengirim seseorang dari keluarganya dalam penyelidikan tersebut. 您怎么能答应恒老爷子就这么把那丫头领回去呢？这岛上谁敢不给恒老面子呢？爹，一碰到恒老的事儿，您就伸不开手。谁都不准动这丫头一根头发。恒老当着全岛人的面宣布收养徒弟，明年就天熟了，积点德。我咄咄逼人。无力这个异类才是最难掌控的变数。比起岛上那些觊觎权势和资源的王子，总护着那野丫头，今天更是个虚。你看上那丫头了？ 夫人，还是先想想查船的事吧。凡人再次登岛，背后定暗藏玄机，才是对我们程家更不利的。派人跟去看看。是。 Setelahnya kita akan dibawa pada ingatan dari Su Jin pada 10 tahun yang lalu. Dan terlihat pada saat itu bahwa ada sekelompok manusia yang tertangkap karena memasuki Pulau Siliang. Dan salah satunya adalah ayah kandung dari Tuli yang bernama Tu Huo. Ayah kandung Jing Xuan atau ayah tiri dari Tuli yang bernama Azen yang di episode pertama telah musnah akibat air laut. Kini ia terlihat sedang menggendong Tuli kecil dan berniat untuk mengadopsinya. Paman Cheng muda dan Su Jin kemudian terlihat sedikit khawatir jika Azen mengadopsi Tuli. Namun Azen mengatakan tak perlu ada yang dikhawatirkan, yang kemudian mereka mengira bahwa mungkin saja Azen menyembunyikan suatu hal dari mereka berdua. Tak hanya itu, kemudian kecurigaan-kecurigaan lain pun muncul kembali dalam ingatan mereka berdua, hingga membuat Su Jin cukup pusing memikirkannya. "你真的要把这凡人孩子带回家吗？"看把你们吓的。 他有事瞒着我们。 Su Yan kemudian menghampiri suaminya tersebut yang kemudian Su Jin mengatakan tentang ingatannya tadi. Dan kemudian ia membicarakan tentang buku konstelasi yang dikatakan bahwa ia membicarakan hal tersebut hanya pada istrinya seorang. Namun terlihat mereka sangat berhati-hati membicarakan hal tersebut agar tak ada yang mendengarnya. Karena jika saja ada yang tahu, maka mereka harus menerima konsekuensi yang cukup berat mengenai hal tersebut. Su Yan kemudian sedikit keheranan tentang kemunculan para manusia tersebut dan dikatakan apakah ada sangkut pautnya dengan keluarga Shang, yang kemudian ia menasihati sang suami agar tak banyak berpikir karena besok adalah hari di mana ia akan memeriksa dan menyelidiki kapal para manusia yang telah tertangkap tersebut. Cheng Huo pun kemudian juga memikirkan tentang para manusia tersebut dan ia juga mengingat kejadian 10 tahun yang lalu.
Ia pun kebingungan tentang kedatangan para manusia tersebut, dan yang ia pikirkan adalah kedatangan para manusia tersebut merupakan kesempatan baru ataukah sebuah jebakan baginya. Sementara Tuli kini terlihat sedang memasak seekor ikan yang entah akan ia berikan pada siapa. Dan Jingsuan kini sedang memandangi aktivitas Tuli yang ia lakukan tersebut dari jendela kamarnya bersama Feng Yan. Dan keberadaan mereka di sana adalah lagi dan lagi untuk membicarakan tentang masalah yang telah terjadi. Dan dikatakan bahwa sesuatu telah terjadi setelah persidangan Tu Huo atau ayah kandung dari Tuli. Dan Feng Yan menyangka seseorang telah menemukan suatu fakta dan menyembunyikan fakta tersebut. Karena saat persidangan Tu Huo, mereka tak menemukan suatu bukti apapun. 怎么能不想啊？当年的残星宿镇的书，够了，夫君不是答应我就只是跟你提一句罢了，从未对外提及过任何。夫君今天还是别想那么多了，养足精神。结义的人来了吗？屠获那次也没结果。 可后面还是等得起下次机会。 Tuli pun terlihat kini berada di depan penjara dari Xiaoji dan ternyata ia memasak seekor ikan tadi ternyata untuk ia berikan pada penjaga penjara agar ia bisa untuk mengunjungi Xiaoji. Yang setelahnya ia pun benar-benar menghampiri Xiaoji dan memberikan Xiaoji buah persik untuk ia makan. Dan setelah memakan buah yang berasal dari pulau para dewa tersebut, Xiaoji seolah merasa cukup kenyang dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dan karena fisik Tuli lumayan kuat dibandingkan dengan manusia normal, maka Xiaoji pun mengira bahwa mungkin saja itu adalah efek atau manfaat yang ia dapat dari buah persik tersebut. Sesaat setelahnya tertidurlah para penjaga penjara tersebut setelah memakan ikan buatan dari Tuli. Xiaoji pun menanyakan kapan para dewa akan mengembalikan barang-barangnya, yaitu berupa kalung yang membawanya ke Pulau Xiliang. Tuli yang langsung menanyakan tentang kalung tersebut membuat Xiaoji cukup kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari Tuli. Dan Tuli mengira bahwa kalung tersebut adalah senjata sihir. 觉得好，明天我再拿点。凡人却体质非凡。 是不是因为从小吃这个？先讨好吃，我的东西，这些神仙什么时候能还我？你紧张什么？难道那是什么法宝呢？ Beralih pada Feng Yan dan Jingsuan kembali, dan mereka kini kembali membicarakan mengenai kapal para manusia yang akan mereka selidiki keesokan paginya. Dan Feng Yan seolah meminta Jingsuan untuk ikut dalam penyelidikan keesokan hari. Apalagi perubahan wujud Jingsuan yang bisa berubah menjadi kakek Heng bisa menguntungkan mereka dalam penyelidikan karena kakek Heng merupakan orang yang cukup ditakuti oleh para dewa di Pulau Xiliang. Namun Feng Yan menyuruh Jingsuan untuk selalu berhati-hati dan tak sering berubah wujud menjadi kakek Heng karena ditakutkan kakek Heng yang sebenarnya datang ke tempat tersebut dan malah membuat Jingsuan terlibat dalam masalah yang kemudian Feng Yan pun pergi dari tempat tersebut. 刚才都听懂了吧？懂了。出海探查凡人船只，是你万万不可错失的良机。也非常感谢火之这件事，您肯帮我。方法，在山洞长老会冒险出去查船，还是偷？ Beralih pada Tuli kembali, kini terlihat Xiaoji menanyakan apakah tindakannya terlalu gegabah dengan memasuki Pulau Xiliang secara tiba-tiba. Yang setelahnya Tuli pun mengatakan akan menemukan cara atau jalan agar Xiaoji bisa bebas dari tempat tersebut. Dan Tuli akan mengajarkan Xiaoji mengenai cara untuk berlari dari tempat tersebut. Dan Tuli meminta Xiaoji untuk menunggunya di tengah-tengah laut nantinya agar rencana mereka berjalan dengan sangat lancar. Karena sebelum itu, Tuli akan melakukan suatu hal yang cukup penting untuk ia lakukan nantinya. 要想办法把你送回船上啊！那就走。我一会儿教你怎么逃离线索控制。不过你们得在外海多等我些日子，一拿到就去外海跟你们会合。说好了，你可要等我。 Namun sayangnya episode The Island of Xiliang kali ini berakhir di sini guys. Dan akankah esok hari saat penyelidikan kapal berlangsung memunculkan sebuah fakta baru yang mencengangkan, ataukah akan terjadi kekacauan saat penyelidikan berlangsung? Lalu akankah Tuli berhasil melancarkan rencananya agar Xiaoji bisa terbebas dari tempat tersebut?
Dan jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Maka dari itu, tekan tombol subscribe di bawah, tekan tombol like-nya, dan tak lupa berikan komentar atau masukan Anda. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan matur sakalangkong.